Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam dialog khusus menghadapi krisis global. Dan pada segmen ini kami akan memberikan kesempatan kepada audiens yang telah hadir bersama kami di studio untuk bertanya langsung kepada para narasumber kita yang duduk di atas meja atau mungkin memberikan tanggapan. Kami persilahkan kepada Bapak. Terima kasih. Saya ingin menanggapi dari Pak Rahmat Gobel ya, bahwa itu memang produk domestik harus tetap ditingkatkan. Hanya sekarang masalahnya adalah kapan akan dilaksanakan itu. Hanya nggak sekedar hanya bicara loh. Kami sebagai rakyat kecil itu jangan dibikin lebih kompleks. Kalau kita hanya semuanya kompleks, itu kan masalah saham. Sebenarnya kita hidup nggak lepaskan dari perkembangan apa yang ada. Gitu. Jadi harapan kami adalah masalah kita adalah produk domestik harus tetap ditingkatkan dan difokuskan ke arah itu. Karena kami melihat itu adalah potensi yang luar biasa. 240 juta penduduk. Itu mesti akan ada potensi yang begitu besar. Tapi kapan akan dilaksanakan? Per daerah pun nggak dikembangkan. Jadi harapan kami adalah pemerintah mesti lebih fokus ke sana untuk bisa meningkatkan segera pendapatan daerah, masuk juga untuk juga konsumsi juga akan tingkatkan juga. Oke, baik. Ya, terima kasih Bapak. Sebelum kita beralih ke permintaan di dalam negeri, mungkin saya ingin beralih dulu ke Pak Beni Sutrisno yang juga hadir bersama kami. Pak Beni, mungkin bisa diceritakan bagaimana sih sebenarnya dampak dari krisis keuangan global ini mempengaruhi ekspor kita ke Amerika Serikat khususnya? Sebetulnya sudah dijelaskan saudara analis dari Stanchart tadi. Jadi hubungannya itu nanti ke sektor perbankan mengenai forex. Jadi Ibu Afriani sudah jelaskan sebagai eksportir maupun importir itu butuhnya forex. Permasalahannya kalau saya tanya sekarang, punyakah banknya Ibu Afriani kalau seluruh ekspor kita melalui banknya BNI 46 misalnya, forexnya bisa diambil nggak di situ? Karena selama ini yang terakhir dalam akhir-akhir ini kita hasil ekspor tidak bisa di draw down seperti biasa vessel ekspor, semua collection. Collection itu 30 hari Bu. Jadi something wrong dalam forex. Oke, kalau gitu sekarang Ibu Afriani bisa memberikan tanggapan? Ya, jadi memang benar apa yang dikatakan Pak Beni ya, tadi sempat ngobrol-ngobrol juga gitu. Jadi memang perbankan itu harus diberikan penguatan karena jangan sampai nanti LC tidak dipercaya lagi, akhirnya harus uang cash gitu. Akhirnya pengusaha akan bermasalah dengan modal kerjanya bahkan investasinya gitu. Nah, oleh karena itu bagaimana penguatan terhadap forex ini adalah salah satu tugas Bank Indonesia sebenarnya. Itu tadi mungkin cadangan devisa harus diperkuat. Kalau selama ini cadangan devisa lebih banyak dari portofolio, sekarang pendekatan terhadap BUMN dan juga para eksportir dan importir untuk menjaga berapa sih transaksi. Kalau perlu proceed daripada ekspor dan impor itu disampaikan kepada satu nanti yang ada protokol itu, sehingga nanti akan terlihat 3 bulan ke depan itu seperti apa. Nah, itu baru bisa menstabilkan nilai tukar. Kalau tidak, kenapa sekarang jadi 10.000? Orang takut seperti Pak Beni, hari ini orang pada borong dolar gitu. Nah, itu yang terjadi gitu. Jadi mau tidak mau tidak ada kata bahwa mengatakan dolar akan membaik kalau ada pembelian di saham. Itu saya nggak percaya. Tapi yang paling penting adalah kontrol devisa dalam waktu dekat harus dilakukan. Itu baru bisa, ya, itu baru bisa menstabilkan karena orang tidak panik. Hari ini orang semua panik, akhirnya beli dolar terus menerus dan tidak akan kembali pada titik ke bawah lagi kalau orang semua panik. Gitu. Ini menjadi problem yang akan dihadapi pengusaha malah ke depan. Anda mengatakan apabila jika pun pemerintah melakukan intervensi ke pasar itu tidak akan sanggup? Tidak, itu hanya jangka pendek, bahkan akan buang-buang uang saja. Karena intervensi itu jangka waktu seperti hari ini misalnya dari 10.000 udah 97, mungkin itu intervensi. Tapi besok bisa 10.000 lagi. Karena apa? Borong lagi tuh pengusaha. Gitu. Apakah ada kemungkinan mungkin juga dari kalangan investor ini atau untuk melakukan spekulasi untuk sekedar itu bisa jadi, bisa spekulan, bisa pengusaha yang takut nantinya. Tadi dikatakan Mas Iksan mengatakan bahwa nanti kalau terjadi masalah terhadap dolar kan orang menjadi masalah terhadap produksi kan gitu. Nah, ini paling berbahaya menurut saya jangka 3-6 bulan ke depan gitu. Oleh karena itu harus ada, menurut saya jangan terlalu banyak langkah, tapi harus ada fokus yang jangka pendek dilakukan dulu, baru tahapan yang lainnya gitu. Jadi yang paling penting di sini menurut saya stabilisasi nilai tukar dulu, itu paling penting. Oke, baiklah, kalau gitu akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, saat lagi kami akan segera bergabung dengan rekan-rekan kami dari Voice of America untuk mengetahui perkembangan terakhir dari Amerika. Tetaplah bersama kami.